موجود شيخ ميمون موجود. Muhammad Ali untuk makbar Syekh Maimun, jenazah Syekh Maimun موجود Majud. Fi Ma'lab موجود. Jadi beliau ini yang termasuk tadi fukuh yang membuka, menggali dan kemudian bersaksi jasadnya masih ada, kemudian setelah 1 hari tadi ditutup kembali dan jasadnya masih ada ya. Masya Allah, Muhammad Ali. Jadi jasad orang-orang suci itu ya karena dia berasal dari nutfah yang suci dari ya. Memang itu, kemudian yang beliau dahar sendiri itu juga bersih, suci, bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa N3 TV, hari-hari ini kita dikagetkan dengan berita yang viral di medsos bahwa Kiai Haji Maimun Zubair, makamnya yang ada di Mekah itu sudah 4 tahun dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi, dan itu sudah menjadi rutinitas di sana. 4 tahun sekali ada pembongkaran mayat, dan ternyata yang mengagetkan banyak orang dan sekarang menjadi viral adalah makam Mbah Mun. Ketika dibongkar ternyata jasad beliau masih utuh, dan kita yang ada di Indonesia tentu menjadi semakin yakin bahwa beliau adalah salah satu orang yang memang istimewa di samping Allah, dan sebagian dari kita tentu meyakini bahwa Mbah Mun itu adalah salah satu waliullah. Salah satu buktinya adalah ternyata jasad beliau yang sudah dimakamkan selama 4 tahun itu ternyata masih utuh. Nah, kita ingin tahu kira-kira apa sih yang menjadikan Mbah Mun begitu luar biasa. Tentu kita banyak hal yang tidak tahu, dan saat ini saya sudah nyambung lewat Zoom dengan salah satu santri beliau yang cukup tahulah beberapa hal yang beliau lakukan yang mungkin tidak semua orang yang umum, masyarakat umum tidak tahu. Ini saya sapa dulu, saya di sini akan banyak mengorek informasi dari salah satu murid Mbah Mun, yaitu Kiai Haji Sariful Wafa, yang juga dulu hampir seangkatan dengan Gus Bah ini. Jadi beliau nanti tahu banyak tentang Mbah Mun. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Yi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jenengan sudah dengar bahwa sekarang sedang viral, ada informasi, ada berita dari Arab Saudi bahwa makam Mbah Mun itu dibongkar dan ternyata jasad beliau masih utuh. Jenengan sudah mendengar ini? Oh iya, saya dapat kiriman video dari kawan yang kebetulan sedang haji di Mekah. Oh iya. Dan mengirimkan video. Kemudian saya coba googling agak lengkap, itu si Alman itu, YouTube-nya Alman itu, yang orang Tasik kemana itu ya? YouTuber itu ya, YouTuber itu ya. Ya dia juga coba mengupload untuk berita terkait dengan jenazah Sayyidina Mbah Yai Maimun yang masih utuh. Ketika saya pertama mendengar dan melihat berita itu sebenarnya saya tidak kaget. Kenapa saya tidak kaget? Karena sebagai seorang santri itu memang ilmu mengenai itu sudah diajarkan, dan saya sendiri selama nyantri di sarang sejak tahun 90 sampai dengan
98 itu sampai dengan menikah itu memang menyaksikan sendiri betapa beliau itu sampai dengan wafatnya itu memang saya belum pernah menemukan kiai guru-guru saya yang modelnya seperti itu. Beda memang beliau itu beda. Ada banyak perbedaan yang dimiliki oleh yang lain. Iya. Nah, yang kagum. Nah, menurut jenengan ya, selama ini kan kita sudah meyakini juga ya, karena dulu juga ada kesaksian dari Mbah Hamid yang menyebut Mbah Mun itu adalah salah satu waliullah itu ya. Jadi selama ini kita juga meyakini seperti itu. Tapi menurut jenengan apa ya faktor-faktor apa yang mungkin masyarakat umum tidak terlalu tahu kebiasaan-kebiasaan beliau yang menjadikan beliau itu begitu punya posisi yang istimewa dan beda dengan masyarakat pada umumnya, apa ini kira-kira ini? Kalau saya dari dulu mensifati istiqomah, satu kata yang menjadikan beliau itu di atas ulama rata-rata itu karena istiqomah. Kalau beliau ulama itu sudah masyhur lah. Orang sebenarnya tahu kalau Mbah Yai Maimun itu seorang ulama besar itu. Tapi yang jarang diketahui orang itu istiqomah. Satu kata yang sudah mencakup seluruhnya. Begini, jadi ketika saya mondok tahun 90 itu Mbah Kiai Maimun itu sudah kiai besar. Beliau juga sudah anggota MPR RI itu sudah berkali-kali lah pada zaman itu. Beliau berjuang di P3 itu juga sejak muda. Tetapi dalam perjuangan kegiatan politiknya itu tidak mengurangi keistiqomahan beliau di dalam mengasuh santri-santrinya. Artinya sebagai politisi, jadinya beliaunya tetap memposisikan sebagai guru, sebagai kiai yang harus ngajar santri-santrinya ya. Dan hebatnya lagi, beliau tidak pernah membicarakan politik dalam arti partisan di forum ngaji. Pengajian. Tidak pernah. Gitu ya. Tidak pernah bicara politik begitu, itu tidak pernah. Kalau toh bicara soal politik itu sifatnya politik yang sifatnya umum. Misalkan kan pencerahan begitu. Tapi kalau soal bicara P3 tidak pernah itu di forum ngaji itu tidak pernah. Atau ketika dalam haflah-haflah lalu beliau wasiat secara terbuka kepada seluruh santri supaya tidak pernah. Kalau toh beliau itu ada pesan-pesan itu biasanya face to face. Itu beberapa santri senior mungkin ya, beberapa santri senior gitu ya. Oh itu luar biasa Mas. Beliau itu saya kagum itu dari dulu, heran saya. Heran tuh karena beliau itu kan ngajinya itu full. Iya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ngaji. Dan itu kitab gede-gede itu. Saya itu waktu itu tahun 90 awal itu masih menangi beliau itu ngaji muhadzab. Setiap ba'da Isya itu ada muhadzab, kemudian ada ngaji ba'dal maghrib itu ukudul juman, kemudian kubailal maghrib, menjelang maghrib itu ada sarah hikam, kemudian ba'da subuh itu ihya, ba'da zuhur itu sarah Ibnu Aqil. Dan itu waktu itu Gus Bah masih ngaji, terutama kalau sarah hikam sering bareng dengan saya waktu itu. Niku kan kalau Gus Bah sering cerita ya, Mbah Mun itu betul-betul berusaha untuk menjaga konstitusi ilmu, bahasa Gus Bah kan gitu. Contoh misal ketika sarang itu kebiasaannya itu kan sholat jamaah agak telat gitu ya. Memang alasannya salah satunya kan memang nanti langsung ngaji ya, nyambung ngaji. Tapi itu kan Gus Bah mengatakan bahwa orang tidak seakan-akan menyalahkan ketika ada orang yang sholatnya tidak awal waktu, karena kan ada orang yang terlalu semangat berarti azan langsung sholat, dan itu ya jadi masalah ketika ada orang yang belum sempat, itu seakan-akan dianggap tidak baik gitu kan. Nah, Mbah Mun itu kadang kan menjaga konstitusi ilmu seperti itu, dan
secara awam, mata awam mungkin mengatakan kok begitu ya, tapi kalau versi Gus Bah kan mengatakan justru di situ membangun menjaga konstitusi ilmu, dan orang harus paham bahwa sholat itu kan waktunya ya panjang, tidak boleh terus seakan-akan kalau nggak di awal waktu nggak sah, itu kan seperti itu. Itu nak terjadi gimana Ji? Ya, itu betul. Gus Bah kalau menganggap itu sebagai Mbah Yai menjaga konstitusi ilmu fikih terkait dengan kuota waktu sholat 5 waktu, dan karena semuanya orang pada berbondong-bondong berebutan untuk awal waktu, dan itu baik, bukan tidak baik, karena awalul waktu ya awaluha, itu baik, tidak salah. Tapi kalau kemudian itu menghilangkan pengetahuan bahwa waktu itu sampai akhir, nah itu yang beliau jaga. Yang kedua, saya berusaha untuk memahami agak sedikit beda dengan Gus Bah. Yaitu terkait dengan Asmaul Husna. Allah itu kan wal awwalu wal akhir, wal dhahiru wal batinu. Mbah Yai itu mencoba untuk memaknai kedua-duanya. Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin. Jadi dua-duanya sekaligus. Jadi kalau Toh Yai itu mengambil al-akhir, karena al-akhir itu juga merupakan waktu yang bisa jadi itu untuk komunitas Indonesia, karena waktu Indonesia relatif sama, beda-beda dikit, paling terpaut sejam 2 jam gitu ya, antara jarak matlak antara Aceh dengan Papua misalkan. Tapi kira-kira matlaknya hampir dianggap sama lah, sehingga hari rayanya sama. Kalau itu semuanya berbondong-bondong mengambil awal, itu berarti di akhir kan ada kekosongan, tidak kekosongan. Yang mencoba beliau isi supaya tidak kosong, sehingga waktu itu penuh. Meskipun kalau itu dirilis sedunia, sebenarnya hampir tidak ada yang kosong. Ada orang sholat. Tetapi khusus untuk Indonesia atau Jawa pada khususnya, itu Mbah Yai berusaha mengambil posisi wal awalu wal akhir. Ya. Tapi nak saya melihat memang salah satu keistimewaan orang seperti Mbah Mun tuh selalu berani mengambil langkah yang mungkin tidak terlalu populer, yang dipandang oleh masyarakat awam mungkin kayaknya tidak baik gitu ya. Tapi demi sebuah tujuan yang lebih baik, beliau berani mengambil itu. Kayak termasuk tidak banyak kiai yang berani masuk politik dengan tetap mempertahankan citranya sebagai kiai, itu kan nggak banyak. Biasanya kalau masuk politisi ya politisi. Itu kira-kira anggapan saya seperti itu betul-betul Bi? Ya, Mbah Yai itu menganggap politik itu sebagai wasilah ikhtiar untuk menitipkan sebuah kebijakan yang diperlukan oleh perjuangan Islam. Ya, kalau sekiranya penguasa itu orang yang tidak memiliki empati terhadap Islam, apalagi itu kalau itu non-Islam misalkan, itu tentu rawan, kalau dalam bahasa dakwahnya itu rawan. Kira-kira begitu. Maka Yai berusaha untuk mengambil peran di sisi itu agar kepentingan politik dakwah, kepentingan dakwah itu bisa dakwahnya itu ya. Ya, dakwahnya sebenarnya tujuannya itu ya menitipkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ke dalam politik kebijakan. Iya. Juga mewarnai mewarnai dari sisi apa istilahnya, istilah lain itu apa ya, mewarnai politik agar tidak antagonis dengan ajaran Islam. Tentu orang Islam sendiri juga harus berusaha untuk bersifat ramah ke dalam dunia luar,
Itu yang diambil peran oleh Mbah Yai. Mbah Yai itu selalu berusaha mengkomunikasikan dua kutub yang berbeda. Hakikatnya beliau itu berada di tengah. Menjaga keseimbangan dia, menjaga keseimbangan. Beliau selalu menjaga keseimbangan. Saya kok saya melihat justru itulah tingkat keistimewaan, tingkat kewalian beliau itu ya salah satu faktornya karena selalu menjaga keseimbangan tadi, termasuk tadi awal, akhir, dan seterusnya. Jadi tidak boleh masyarakat ini menjadi ngumpul di satu posisi sehingga yang sini kosong. Nah, Bahmun selalu ingin selalu ada, kayak termasuk jangan sampai ketika mungkin pemerintahan itu ya tidak sempurna, jangan sampai umat Islam justru menjauh semuanya, itu malah bahaya. Bahmun mengambil posisi yang meskipun kadang tidak populer, berani mengambil sikap tidak populer untuk sebuah keseimbangan tadi. Kayaknya kok itu yang dia salah satu yang tidak semua orang bisa melakukan itu gitu loh. Benar. Jadi begini, waktu itu kalau kosong digunakan untuk berzikir kepada Allah, apalagi yang mengosongkan mengosongkan ulama itu, maka akan diisi oleh nafsu, oleh setan, oleh negatif lainnya. Karena itu beliau berusaha untuk melengkapi waktu-waktu itu agar semuanya digunakan untuk zikrullah oleh ulama. Beliau sendiri itu kalau misalkan kalau sholat asar itu kira-kira ya menjelang maghrib, ya kira-kira jam 5 sore itu baru sholat asar. Nanti kalau maghrib ya menjelang isya begitu. Kalau isya ya agak akhir malam. Ya kalau subuh ya agak remeng-remeng begitu. Dan itu semuanya ada sanadnya. Misalkan begini. Jadi beliau sholat menjelang srengenge metu ya, atau matahari terbit itu ya beberapa kali Kanjeng Nabi juga itu. Bahkan itu ada cerita lucu. Kanjeng Nabi itu pernah setelah subuhan beliau itu datang ke putrinya, ke Sayyidah Fatimah Zahra, dan beliau mengetok pintu, tok karena masih sare. Sayyidah Fatimah masih sare, Sayyidina Ali juga masih sare, dok gitu. Terus begitu dibuka pintu, Kanjeng Nabi bertanya, kamu sudah sholat? Jawabnya Sayyidina Ali, jiwa kami ini seluruhnya berada di tangan kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki kami bangun, ya bangun. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Itulah ya untuk Kanjeng Nabi tidak jawab. Kanjeng Nabi langsung pulang sambil gerutu bilang begini, Kanjeng Nabi, wa kanal insanu aksara sayyin jadala. Memang manusia itu banyak bantahnya. Itu Sayyidina Ali memang iya. Artinya kayak gitu tuh untuk orang yang mungkin belajar agamanya belum dalam, kadang kan salah paham, menyaksikan seperti itu salah paham. Dan orang seperti Bahmun memang kadang disalahpahami orang-orang yang tadi baru belajar Islamnya baru, sementara menyaksikan Bahmun yang sudah sedemikian lama dan sedemikian mendalam belajar ilmu gitu loh. Itu kisah itu menggambarkan dua sosok yang hebat. Satunya sosok hebat yang seorang Nabi Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad, seorang pendidik yang kebetulan mertuanya Sayyidina Ali, yang disebut sebagai Madinatul Ilmi, dan Sayyidina Ali sebagai sahabat Nabi, orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan anak-anak, kemudian menjadi menantunya, dan disebut oleh Nabi sebagai Babul Ilmi. Jadi anak Madinatul Ilmi wa aliyun Babuha. Ini sebenarnya dialog yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali itu ilmu gitu. Bukan Sayyidina Ali bukan kok membantah mertua orang disopan, bantah Nabi, bukan itu. Ilmu. Konstitusi ilmu. Dan Kanjeng Nabi pun juga tidak membantahnya. Kanjeng Nabi hanya balik saja.
berbalik kemudian sambil mengatakan wa kanal insanu aksara shay'in jadala. Manusia itu memang banyak bantahnya. Itu tidak ilmu, memang karakter manusia itu bawaannya ya senengane bantah. Ora ada ilmu yang bantah kok. Terus ini Pak Yofa, kita kembali ke awal tadi. Jenengan tadi kan cerita bahwa soal ada jasad yang utuh dan seterusnya itu kan bagi jenengan nggak kaget karena sudah ada ilmunya, sudah pernah tahu lah. Itu mungkin bisa dijelaskan nih kaitannya dengan tadi fenomena-fenomena beberapa ulama, beberapa orang alim itu ternyata sekian tahun jasadnya masih utuh. Itu mungkin bisa dijelaskan nih. Ya. Kalau ulama-ulama Indonesia yang dimakamkan di Makla itu kayaknya hampir 99% kok utuh semuanya. Utuh ya kayak Syekh Khotib Minangkabau, kemudian Syekh Khotib Sambas, kemudian Syekh Yasin Padang, Mbah Nawawi, Mbah Muslim Ranggen, Mbah Nawawi, Banten. Kemudian ada lagi ya yang sekarang kan Mbah Yai Maimun itu ya. Itu kayaknya utuh semuanya karena masih dijaroi oleh zuriyahnya. Misalkan Mbah Muslim itu sewaktu saya haji itu cucunya itu kebetulan dulu sekamar dengan saya di sarang, namanya Gus Lafif itu. Itu waktu saya haji itu kebetulan saya kloter terakhir, jadi menangi dia berangkat umroh, jadi saya masih di Medina, dia sudah nyampe di Jeddah, dia mau ziarah Mbah Yai Muslim. Itu dia bercerita makamnya posisinya di mana, saya kirimi apa itu ini Sherlocknya, karena saya mau nyusul, saya bilang gitu, tak nyusul terus aku durung rohan. Terus dia bercerita kalau makamnya itu ya sebenarnya berkali-kali dibongkar tapi masih utuh. Tapi kan utuh terus. Kalau yang saya sebutkan tadi itu mungkin karena tidak menangi zaman medsos ya, sehingga tidak viral dari awal. Tidak viral, iya. Itu dari awal. Nah kebetulan Mbah Yai Maimun ini kan menangi zaman medsos. Mbah Yai sejak wafatnya itu sudah viral kayak gitu, kemudian sekarang pun juga viral. Ketika Mbah Yai Maimun itu dimakamkan, namanya tradisi Mekah ya, meskipun waktu itu ribuan orang ya yang melayat ikut ke makam dan banyaknya luar biasa. Itu jenazah Yai itu kan kafannya kan warnanya hitam, kafannya saat itu ulesnya itu warnanya hitam. Dan kemarin saya lihat videonya itu utuh itu ya hitam itu saules, tak kafannya masih utuh. Masih utuh, ya. Itu jenazahnya itu lama, enggak ditutup itu. Jadi kita berziarah setelah ditalkin, kemudian yang datang belakangan, saya kan datang itu kan masih ada talkin. Habib Rizik itu nalkin juga. Habib Rizik itu saya datang bareng Habib Rizik, saya di belakangnya saya. Tapi beliau juga nalkin dan mendoakan. Tapi sebelum itu juga sudah ada talkin dan yang lainnya. Nah, jadi itu utuh jenazahnya, itu masih buka, jadi belum ditutup itu, jadi masih bukaan. Jadi ketika nalkin itu bukaan. Iya. Nah, kalau saya mensifati Mbah Yai Maimun sebagai kalau ada keramat seperti itu, keramat itu sebenarnya kecil sekali bagi seorang wali yang jasad utuh itu ya. Iya, itu kan hanya keramat, hanya efeknya saja. Yang hebat itu istiqomahnya itu. Istiqomah dalam usia sepanjang itu. Gampang itu karena beliau itu usianya 94 ketika wafat. Jadi beliau istiqomah dalam usia sepanjang itu. Sampai sepuh seperti itu, haji juga istiqomah juga.
selalu haji tiap tahun, dengan cara apapun beliau selalu haji, dengan menggunakan visa apapun beliau selalu haji. Tapi artinya memang ya, jadi ada semacam apa ya istilahnya itu, memang kita sudah diajar istilahnya sudah ada pengetahuan bagi kita bahwa memang orang-orang yang alim, orang-orang yang memang memiliki keislaman tertentu itu memang kemungkinan jasadnya dijaga oleh Allah itu sudah artinya sudah ada sanadnya seperti itu ya, memang ya kita sudah. Jadi jasad orang-orang suci itu ya karena dia berasal dari nutfah yang suci, dari memang itu. Kemudian yang beliau dahar sendiri itu juga bersih, suci bersih, meskipun karena beliau juga salah satu sisi lain bergerak di politik, sehingga orang itu kadang menganggap sama seperti para politisi yang lain. Mbah Yai Maimun itu tidak pernah menggunakan gaji DPR untuk dibawa ke rumah, itu tidak pernah. Kalau toh itu umpamanya itu ada manajemennya sendiri. Itu paling-paling untuk beli mobil atau beli kendaraan. Pokoknya enggak sampai masuk ke darah, enggak sampai jadi darah. Baik untuk beliau maupun untuk keluarganya itu enggak masuk ke rumah. Jadi, yang justru oleh beliau dahar itu adalah hasil pekerjaan beliau. Karena beliau kan juga pekerja. Beliau itu kan pernah menjadi belantik wedhus, belantik sapi, pernah menjadi kepala TPPI, kepala koperasi, pernah menjadi tentara, Hizbullah, pernah macam-macam beliau itu. Jadi beliau itu memang pekerja keras, pernah bakulan kitab. Jadi bakulan kitab, pembagian dulu itu sebelum punya pesantren, beliau pulaan kitab kemana-mana, lalu dijual ke santri-santri di santri Mus, santri Mbae. Karena kebetulan di Mus itu yang ngaji banyak ya Mbah Yai Zubair, abahnya Mbah Mun itu. Jadi Mbah Yai Zubair itu sehari semalam itu 18 kitab yang dibaca. Jadi tidurnya itu hanya sejam 2 jam maksimal. Jadi tidurnya itu antara jam 11 sampai jam 1. Nanti jam 1 ngaji lagi sampai subuh. Nah, di antara santrinya Mbah Zubair itu Mbah Yai Musleh Meranggen itu, pendiri Jamiah Thoreko Al-Mu'tabaroh. Oke, terima kasih sekali. Kelihatan sudah lumayan kita membahas tentang Mbah Mun. Ya, artinya dengan adanya berita ini kita semakin yakin bahwa Mbah Mun memang orang yang istimewa di antara manusia pada umumnya, dan tentu kita yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari apa yang selama hidup beliau lakukan. Salah satunya tadi soal istiqomah. Tentu meskipun kita tidak sesempurna beliau, tapi paling tidak itu menjadi kiblat kita bahwa kita tentu ingin artinya juga memiliki istilahnya itu meniru, meskipun kita mungkin frekuensi atau kualitasnya itu masih jauh dari Mbah Mun, tapi paling tidak itu menjadi contoh bagi kita. Cukup sekian, akhir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.